Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Ku tetap setia.
Robi, tolong mic satu dulu. Di Manova. Cek, 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 tes. Siap. Selamat Paskah bagi kita semua yang siap hati untuk masuk dalam kebaktian Paskah saat ini. Bapak Ibu, saudara-saudari umat Tuhan, pagi ini di tengah-tengah pergumulan kita masing-masing, Yesus menyapa kita lewat kuasa kebangkitannya. Lihatlah, kubur telah kosong, pengharapan itu sungguh hidup. Itulah inti iman kita. Mari kita berdiri dan mengangkat pujian kita. Yesus sungguh bangkit, Ia sungguh hidup. Itulah inti iman kita. Kebangkitannya adalah bukti bahwa Ia Tuhan yang berkuasa. Ia berkuasa untuk memberi kehidupan. Ia berkuasa pula untuk membangkitkan manusia dari segala bentuk kematian. Karena itu mari kita sambut kebangkitannya dengan gembira dan menyanyikan Kidung Jemaat 188 bait 1 dan 2. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita mulai ibadah Minggu Paskah ini
berlangsung di dalam nama Tuhan Yesus yang dengan tangan terbuka rela menderita, disalib, mati dan dikuburkan. Pada hari Paskah ini, Ia telah bangkit dan menang atas kuasa maut. Salam sejahtera sukacita Paskah menyertai Bapak Mama, saudara-saudari sekalian, dan menyertai saudara juga. Jemaat Tuhan, selamat Paskah. Kristus bangkit, ada pengharapan. Sebagaimana yang dikatakan dalam firman Tuhan, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea." Demikian nats pembimbing bagi kita yang terambil dari Injil Lukas 24 ayat 5 dan 6. Kita mengangkat pujian sebab Dia hidup. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, meratapi dosa dan memohon ampunan pada Tuhan di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan pengasih, Kristus telah bangkit dan memberi harapan baru. Tapi kami sadar kami masih sering hidup dalam segala ketakutan dan kecemasan kami. Dari jurang kecemasan kami memohon, Tuhan kasihanilah kami, orang berdosa ini. Amin. Kita puji Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 29 baitnya yang pertama. Betapa
Jika demikian nyanyian pengakuan kita, inilah jaminan berita anugerah dari Allah. Badai pasti berlalu, langit baru, bumi baru dalam kuasa kebangkitannya. Jangan pernah hilang harapan, karena firman-Nya demikian. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang berpengharapan. Demikian berita anugerah. Kita lakukan pujian Kupandang Hari Esok. Jemaat Tuhan yang terkasih, hanya Tuhan yang patut dipuji. Mari kita membaca Mazmur pujian secara berbalasan menurut Mazmur 107 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, Jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, Dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, Sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib kepada anak-anak manusia. Sebab dipuaskannyalah jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Kita melakukan Kidung Jemaat 216 bait yang pertama. Ku
Jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini kita diberi kesempatan untuk ada di hadirat-Nya, untuk berbakti merayakan kebangkitannya. Dan saat ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari pertama Korintus 15 ayat 1 sampai 19. Mari kita mohon berkat dan anugerah Tuhan bagi kita sekalian untuk dituntun dalam terang ilahi-Nya dalam mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kekal, Bapa di atas segala kuasa, Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini atas kemurahan-Mu bagi kami. Kami datang di hadirat-Mu untuk membawa segala keberadaan kami, untuk menyerukan segala seruan kami, menyerukan segala perkara kami. Karena siapakah kami ini ya Tuhan yang dapat memegahkan diri kepadamu. Saat ini Tuhan, dalam merayakan Paskah di tahun 2020 ini, kami rindu untuk mendengar firman Tuhan. Kami rindu untuk mendengar suara-Mu. Di tengah-tengah rongrongan epidemi COVID-19, Tuhan, kami berada di rumah kami masing-masing. Kami berada di kediaman kami masing-masing, bertelut di hadapan hadirat-Mu untuk mendengar firman Tuhan. Biarlah kasih kemurahan Tuhan menghampiri setiap kami, menaungi kami masing-masing, menerangi hati kami, sehingga ketika firman Tuhan diberitakan, kami sekalian siap untuk mendengarnya. Dan hari ini biarlah rahasia firman Tuhan tersingkap bagi kami sekalian. Ini doa dan harapan kami. Dengar dan sambut kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Pertama Korintus 15 ayat 1 sampai 19. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Kebangkitan kita. Jadi, bila mana kamu beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati?
Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah kita yang mendengarkan sabda kebenaran Tuhan dan yang memelihara di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Salam Bapak Mama, jemaat Tuhan yang terkasih yang ada di rumah. Salam. Bagaimana keadaan kita saat ini? Ketika kita ada dalam hari Paskah ini, pasti kita sedih. Tetapi ingat bahwa walaupun kita bersedih karena tidak bisa bersama-sama, tetapi sukacita harus ada bersama dengan kita, karena Kristus telah menang atas segala dosa kita. Bapak Mama, jemaat Polikarpus yang Tuhan Yesus kasihi, dari sini kami bertiga, Pendeta Maya, Pendeta Gustaf, dan saya Pendeta Yesi, bersama tim multimedia dan tim Muger Jemaat Polikarpus Atambua, kami mengucapkan selamat Paskah buat semua jemaat Polikarpus yang ada di rumah masing-masing. Selamat merayakan Paskah. Kita rayakan dalam suasana yang berbeda, karena kita ada di rumah masing-masing. Tapi kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu sedih, karena yang utama dari semua perayaan itu adalah apakah ada dampak bagi kita. Kita rayakan di rumah kita masing-masing. Tapi kalau kita maknai betul semua itu, pasti iman kita akan bertumbuh dengan baik. Karena yang paling penting bukanlah memperingati sebuah peristiwa, melainkan mengalami kuasa dari peristiwa itu. Bapak Mama, saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus, Kristus bangkit. Bagaimana reaksi kita kalau kita hidup di 2000 tahun yang lalu? Saya bayangkan kalau seandainya kita ada pada waktu itu, orang yang dikuburkan hari Jumat, kemudian hari Minggu pagi, ada yang datang kasih tahu kita, dia subangkit. Atau seandainya yang mati itu, yang telah kita kuburkan pada hari Jumat, berdiri langsung di depan kita, dan dia katakan, beta subangkit. Kalau orang yang kasih tahu, pasti kita tidak percaya. Tetapi kalau dia yang bangkit itu, yang berdiri langsung di depan kita, di muka kita, kita bilang, apakah ini mungkin? Atau bisa juga kita tidak bisa berkata apa-apa, karena kita ambil langkah 1000, atau juga kita bisa pingsan saat itu juga. Tetapi kalau kita setia baca Alkitab, Bapak Mama, saudara-saudara, ada banyak kisah tentang orang mati yang dibangkitkan.
baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, mengisahkan tentang kita, tentang orang mati yang telah dibangkitkan, baik oleh Petrus, baik oleh Paulus, maupun oleh Tuhan Yesus sendiri. Hari ini dalam perayaan Paskah, bacaan kita berkisah tentang kesaksian Paulus, tentang pentingnya kebangkitan Kristus. Karena kebangkitan Kristus menjadi dasar iman Kristen. Menurut Paulus, bagi orang Kristen, kebangkitan Kristus adalah sesuatu yang paling sentral, karena Yesus sudah mengatasi maut. Dengan ini berarti orang percaya telah dibawa keluar dari keadaan perbudakan dosa kepada kehidupan yang baru. Bagi orang Kristen, Paskah penting karena melalui Paskah orang percaya didamaikan dengan Allah dan dari segala pemberontakan dosa kita. Melalui Paskah status orang percaya berubah. Kalau semula kita adalah seteru Allah, melalui Paskah status kita berubah menjadi sahabat Allah. Semua ini terjadi hanya karena satu alasan: Yesus bangkit. Karena itu Paulus katakan, kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Dan keunikan kekristenan terletak di sini. Yesus mati, tapi dia tidak mati terus. Dia bangkit, dan kebangkitannya membawa harapan baru bagi kita. Lewat kebangkitannya, kita memiliki kuasa untuk menjalani kehidupan kita dengan penuh sukacita. Alkitab mencatat kepada kita bahwa melalui kebangkitan Yesus, para murid maupun Paulus mengalami perubahan dalam hidup mereka. Semula mereka berada dalam ketakutan, tetapi karena kebangkitan Kristus, segala ketakutan mereka teratasi, sehingga mereka mampu untuk memberitakan sabda. Peristiwa Paskah membuat kita hidup dalam pengharapan yang tidak sia-sia. Hari ini kita rayakan Paskah. Ada beberapa hal yang bisa kita refleksikan dalam perayaan Paskah saat ini. Yang pertama, kebangkitan Kristus membawa harapan bagi kita. Kebangkitan Kristus membawa harapan bagi kita. Inilah tema yang kita maknai dalam perayaan kita dan menjadi pokok refleksi yang pertama bagi kita. Dengan bangkitnya Yesus, semua orang yang percaya kepadanya mendapat kepastian. Dengan bangkitnya Yesus, kita tidak takut binasa lagi karena kita telah diampuni. Dosa kita telah terbayar lunas dan kita menjadi warga kerajaan Allah. Ini jaminan yang Allah beri kepada kita. Lewat kebangkitan Yesus, kita jadi tahu bahwa kekristenan tidak berfokus pada kehidupan di dunia ini, tetapi berfokus pada kehidupan di sorga. Memang benar sebagai orang Kristen, kita akan menikmati berkat Tuhan di dunia ini. Tetapi itu bukanlah tujuan utama. Yang paling utama adalah kehidupan kita bersama Tuhan di sorga nantinya. Dan karena itu, semua orang yang merayakan Paskah tidak perlu takut dan ragu. Perayaan Paskah membawa harapan bagi kita yang sedang ada dalam suasana mencekam
karena virus corona ini. Banyak berita membuat kita khawatir. Banyak berita membuat kita takut. Kita menyaksikan bahwa kematian begitu dekat dengan kita karena keadaan ini. Kita di Atambua juga harus mulai menjaga diri dengan baik. Oleh karena sudah ada berita bahwa di Atambua sudah terdeteksi bahwa ada yang terkena virus ini. Kita ada dalam suasana yang mencekam. Kita semua menjadi takut dengan berita ini. Kebahagiaan hidup kita terenggut. Keadaan ini membuat persekutuan kita sebagai saudara seiman terpecah belah. Dan kita harus hidup dan berfokus pada rumah kita masing-masing. Keadaan ini memanggil kita untuk merawat iman kita, menjaga diri kita, sambil terus berpengharapan bahwa Yesus yang bangkit itu, yang mengalahkan maut, juga akan mengalahkan keadaan ini. Yesus yang bangkit, yang melewati maut itu, juga akan membuat badai ini lewat dari kehidupan kita. Kita merayakan Paskah sambil terus percaya bahwa kebangkitannya membawa harapan baru bagi kita. Pengharapan bahwa badai pasti berlalu karena Yesus yang kita imani hidup dan telah mengalahkan maut. Kebangkitan Yesus memulihkan segala sesuatu. Keadaan yang lama sudah berlalu dan yang baru telah datang bagi kita. Hal yang kedua, Paskah berarti yang tidak mungkin ternyata mungkin. Berita ini sangat relevan bagi kita yang sedang mengalami masa krisis karena berbagai persoalan hidup. Kita seperti ada dalam satu keadaan di mana kita berpikir keras. Keadaan kita seperti apa? Besok bagaimana? Apa yang akan terjadi dengan kita? Kita juga baru dengar bahwa di NTT sudah ada yang positif. Akhirnya kita takut. Kita curiga dengan keadaan sekeliling kita. Tetapi kita tidak boleh panik. Orang percaya tidak boleh berputus asa. Orang percaya harus tetap tenang sambil berserah dan bergantung kepada Kristus yang bisa melakukan yang tidak mungkin jadi mungkin. Hanya Yesus yang bisa melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Bagi manusia, kematian Tuhan Yesus selesai. Tetapi bagi Allah, itu awal segalanya. Kita belum dapat memastikan kapan virus ini akan berlalu. Tetapi dalam pengharapan kepada Dia yang bangkit, kita tahu bahwa ketika kita dengan penuh keyakinan angkat tangan kita kepada Allah, maka Allah akan turun tangan menyelesaikannya bagi kita. Semoga semua kita mengaminkan ini, bahwa ketika kita angkat tangan kepada Allah untuk menyerahkan semua persoalan hidup ini kepadanya, yakin dan percaya bahwa Allah akan turun tangan menyelesaikan bagi kita. Hari ini berita Paskah yang membawa harapan menjumpai kita di rumah kita masing-masing. Perayaan Paskah mengingatkan kita bahwa kalau kematian saja tidak permanen, dosa saja tidak permanen, apalagi bencana yang sedang melanda negeri kita. Pandemi COVID-19 tidak permanen, sama dengan kematian dan dosa. Paskah adalah peristiwa matinya kematian. Ia bukan titik akhir, melainkan koma di dalam kehidupan orang percaya. Mari kita semua yang merayakan Paskah terus hidupkan pengharapan dalam hidup kita, sambil terus menjaga diri dengan waspada, mengikuti protokol pemerintah dan gereja. Ingat, di rumah saja,
kalau terpaksa keluar harus menggunakan masker dan selalu menjaga kebersihan. Ketika kita mengikuti semua protokol ini, yakinlah bahwa kuasa kebangkitan itu akan berkuasa dalam hidup kita masing-masing. Selamat Paskah semua jemaat Tuhan. Jangan panik, jangan takut, karena kebangkitan Kristus membawa harapan baru bahwa badai pasti berlalu. Semua kita akan aman dalam tangan Tuhan yang bangkit mengalahkan maut. Amin. Kita dengar persembahan puji-pujian dari vokal grup Timuger Jemaat Polikarpus. Selalu ku sebutkan dalam doaku dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang. Dalam pujianku dengan kerinduan, ku rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang kau lakukan, membuat dunia mengerti kau menunjukkan Allah itu kasih. Dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang kau lakukan, membuat dunia mengerti kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Bapak Ibu umat Tuhan sekalian, bersama-sama dengan semua orang percaya pada segala abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita nyanyikan NKB 120 baitnya yang pertama.
Jemaat Tuhan yang terkasih, sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita mempersiapkan persembahan kita. Sebelum kita memberi dan jemaat Tuhan menyiapkan nasar hati dan persembahan di rumah masing-masing, mari kita mohon penyertaan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pagi ini, pagi Paskah yang indah yang dianugerahkan Tuhan bagi kami sebagai orang beriman. Firman Tuhan telah meneguhkan kami bahwa walaupun di tengah-tengah kekhawatiran karena virus yang sudah membuat kami ada dalam kegelisahan, tetapi berita Paskah memberikan pengharapan baru bagi kami sebagai orang beriman. Karena itu kami mau menandai syukur kami kepadamu dengan memberikan persembahan kami, nasar kami, perpuluhan kami. Apa yang kami beri adalah berkat yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Dan karena itu biarlah semua kami memberi dengan sukacita untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ini persembahan kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, persembahan yang hidup itu kami berdoa. Amin. Kita melakukan NKB 197 bait yang pertama. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia mendung, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguh tetap milikku. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita satu di dalam syafaat kita, membawa segala syukur kita, membawa segala pengharapan kita, dan membawa segala pergumulan kita kepada Dia yang bangkit mengalahkan maut. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang berada di dalam kerajaan sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dalam keheningan hati kami saat ini, kami datang kepadamu ya Allah Bapa. Kami membilang banyak syukur dan terima kasih kami kepadamu
untuk setiap karya agung yang telah Allah kerjakan melalui anak tunggal Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih karena setiap karya yang telah Yesus kerjakan bagi kami melalui peristiwa salib, kami bisa menikmati sukacita kehidupan ini. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena setiap dosa dan kesalahan kami dibayar lunas oleh Yesus melalui kayu salib. Hinaan, cacian, pukulan, cambukan-cambukan dan setiap bekas luka di tubuh Yesus telah membayar lunas setiap dosa dan kesalahan kami. Dan hari ini kami ada dalam sukacita karena semua itu telah berlalu. Maut telah dikalahkan, kemenangan telah menjadi bagian kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa di sorga, kalau kami bisa merayakan sukacita Paskah hari ini. Kami tidak ada dalam sukacita bersama secara lengkap sebagai satu jemaat Tuhan. Kami terpisah di rumah-rumah kami masing-masing. Tetapi kami percaya bahwa makna dan arti perayaan ini menjadi bagian kami masing-masing. Kami lebih bersukacita karena Tuhan datang menyapa kami melalui sabda kebenaran-Mu yang meyakinkan kami bahwa di tengah-tengah penderitaan yang sedang kami alami karena virus ini, berita Paskah meyakinkan kami bahwa ada harapan baru yang Allah siapkan setelah semua penderitaan ini. Bahwa ada sukacita yang lain yang telah Allah siapkan bagi kami ketika kami semua setia untuk menjalani ini di dalam pengharapan yang benar kepada Tuhan. Kami tidak bisa melakukan apa-apa Bapa. Kami hanya bisa mengikuti aturan yang ada. Tetapi sebagai orang percaya, sebagai umat milik-Mu, kami angkat tangan kepadamu Tuhan. Dengan kerendahan hati, dengan ketulusan hati kami mohon, ketika kami sudah angkat tangan kepadamu Bapa, mari turun tangan menyelesaikannya bagi kami. Mari turun tangan untuk mengamankan negeri kami. Mari turun tangan untuk mengangkat setiap virus-virus yang sedang ada di sekitar kami. Mari pulihkan tanah kami ini Bapa. Tolong kami Bapa, supaya kami jangan terus hidup dalam ketakutan. Karena berita Paskah meyakinkan kami bahwa yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah ada di tengah-tengah kami. Segala yang tidak mungkin akan mungkin bagi Allah. Dan karenanya kami terus berkeyakinan bahwa Tuhan Sang Pemilik hidup dan kehidupan ini akan menolong kami. Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, kami berdoa buat persekutuan dalam ibadah-ibadah di tiap-tiap rumah tangga dan keluarga. Allah jadikan semua itu sebagai berkat, dan biarlah dari itu iman tiap-tiap keluarga terus bertumbuh. Dalam perayaan Paskah ini Bapa, kami terus berdoa, kami terus berharap kepadamu. Biarlah kepercayaan kami dan iman kami terus kuat karena kasih Yesus yang ada di tengah-tengah kami. Kami berdoa saat ini, biarlah lewat setiap perayaan yang sedang kami lakukan di rumah-rumah tangga kami masing-masing, mujizat Tuhan berlaku bagi kami. Biarlah setiap pengharapan-pengharapan kami yang sampai ke hadapan hadirat-Mu diperhatikan oleh Allah, diperhitungkan oleh Allah.
Biarlah setiap jeritan kami terdengar oleh telinga-Mu Bapa yang Maha Kasih, sehingga Engkau menjawab setiap harapan kami dengan baik. Kuatkan kami semua, mampukan kami semua untuk bisa melewati ini dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Semua jemaat-jemaat-Mu dari rayon 1 sampai rayon 20, dalam pergumulan mereka masing-masing, dalam pengharapan mereka masing-masing, Allah memberkati dan Allah menolong. Ketika mereka berada dalam kelemahan, Tuhan kuatkan mereka. Ketika mereka berada dalam kesakitan, Tuhan angkat beban-beban penderitaan itu. Ketika mereka berada dalam sukacita mereka masing-masing, Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Kami berdoa buat mereka yang merayakan sukacita hari ulang tahun pada hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, bahkan mereka yang bersukacita karena berkat-berkat Tuhan yang mereka terima dalam kehidupan ini. Secara khusus kami bersyukur dan berterima kasih untuk ulang tahun yang ke-30 dari seorang anak terkasih kami di rayon 10 hari ini. Tuhan berkati anak kekasih kami. Tuhan menolong kekasih kami ini. Biarlah di hari ulang tahunnya, biarlah di usianya yang baru, segala pengharapan, segala rencana, semua yang diinginkan tercapai karena pertolongan dan cinta Tuhan. Melihat ke belakang ada begitu banyak penyertaan Tuhan. Karena itu menatap ke depan kami tidak takut, karena penyertaan yang sama yang telah Tuhan beri kepada anak kekasih kami sampai ia mencapai usia ke-30 tahun akan menjadi bagiannya. Tugas dan pekerjaannya Allah berkati. Urusan-urusan ke depannya Tuhan campur tangan. Kami juga bersyukur bersama dengan semua perpuluhan yang dibawa oleh jemaat-jemaat-Mu. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang dengan sukacita mempersembahkan 1/10 dari apa yang mereka terima. Tuhan kuduskan itu semua, dan Tuhan jadikan itu persembahan yang berharga bagi Tuhan untuk kami pakai bagi pekerjaan pelayanan-Mu. Kami berdoa juga buat pergumulan-pergumulan yang dibawa oleh jemaat-Mu melalui nasar mereka. Menerima setiap pengharapan dan pergumulan yang dibawa oleh jemaat-Mu melalui nasar mereka. Kami bersyukur untuk sukacita kebaktian pagi hari ini. Tim multimedia Polikarpus yang bekerja dengan setia, tim Muger yang bekerja dengan penuh tanggung jawab. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong. Setiap karya kami Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi seluruh jemaat Tuhan. Kami berdoa saat ini buat gereja Masehi Injili di Timor, buat pemimpin-pemimpin kami yang ada sebagai majelis sinode, kami semua pelayan-pelayan Tuhan di pelosok-pelosok, di sudut kami masing-masing dengan karya dan pergumulan kami. Tuhan menolong kami. Pemerintah kami, Tuhan juga beri hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka. Di dalam menangani semua ini, mereka tidak memakai hikmat diri mereka, tetapi mereka ditolong dengan hikmat dari Allah, agar supaya setiap keputusan yang mereka buat menjadi berkat bagi semua masyarakat. Ya Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, minggu anugerah yang baru yang akan kami masuki, Allah kiranya bersama-sama dengan kami. Allah kiranya menolong kami dan memberkati kami, supaya kami mampu untuk menjalani seluruh kehidupan kami dengan baik. Di akhir doa kami menyerahkan saudara kekasih kami, El Asamau, dan juga saudara-saudara kami di Atambua,
yang terindikasi dengan COVID ini. Kami mengharapkan pertolongan Tuhan. Beri kekuatan kepada mereka. Harapan yang Tuhan beri melalui berita Paskah menjadi harapan mereka bahwa kesembuhan akan jadi milik mereka ketika mereka taat, ketika mereka setia, dan ketika mereka berpengharapan kepadamu. Bapa dalam sorga, inilah kami. Terima kasih untuk sukacita ibadah yang kami lewati bersama-sama. Ampuni setiap kesalahan dan dosa kami. Dengar dan sahuti doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah bangkit mengalahkan kuasa maut, kami berdoa, memohon, dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, saudara-saudari yang terkasih, berdirilah sekarang. Yesus bangkit. Ada harapan baru. Harapan baru dalam relasi yang benar dengan Allah. Harapan baru yang membawa kita kepada kepastian. Bukan saja akan hal-hal yang kita warisi di dalam kerajaan Allah sesudah mati, tetapi juga harapan akan hal-hal yang kita gumuli kini di dunia ini. Beritakanlah bagi semua orang dan seisi dunia bahwa Kristus bangkit, ada harapan baru. Kita lakukan Kidung Jemaat 340 bait yang pertama. Arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mari kembali kita lakukan Kidung Jemaat 340 bait yang pertama. Hai bangkit lagi Yesus, pahlawan salibnya, tunjukkan mujizat dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhan berikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan dan tuntunan-Mu. Biarlah kami kembali ke dalam kehidupan kami dengan suatu keyakinan bahwa Tuhan telah bangkit, telah ada harapan bagi kehidupan kekal.
sehingga kami dikuatkan dalam menghadapi berbagai pergumulan kehidupan kami, sehingga kami dikuatkan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus, tuntunlah kami dalam perjalanan pulang kami ini, sehingga kami boleh tiba dengan membawa damai sejahtera Allah dalam keluarga kami masing-masing. Ini doa dan harapan kami. Dengar dan sambut kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Salam. Virus corona memang begitu mudah menular dan menyebar. Setiap kita bisa ikut mencegah dan mengurangi penyebarannya melalui social distancing. Apakah social distancing? Social distancing adalah tindakan untuk mengurangi kontak dengan orang lain dan menghindari melakukan kegiatan di keramaian. Bagaimana bentuk social distancing yang perlu dilakukan? Beberapa anjuran utama antara lain, menghindari keramaian, misalnya situasi, kegiatan, atau acara besar yang dihadiri orang banyak dan berdesakan. Mengurangi Senantiasa ku Pujianku dengan kerinduan, ku rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang kau lakukan membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Ku rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang kau lakukan membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. kau menunjuk Allah itu kasih. Lagi tutup. gunakan transportasi publik dan belajar atau bekerja di rumah untuk sementara waktu. Bagaimana bila tidak memungkinkan melakukan social distancing? Dalam semua keterbatasan, kita semua tetap dapat melakukan social distancing walaupun terpaksa berkegiatan di luar rumah. Siapapun yang baru datang dari negara terpapar COVID-19 atau bila kita menunjukkan gejala sakit, disarankan untuk tidak keluar rumah selama 14 hari atau self-quarantine atau segera cari bantuan medis. Selain dua kondisi di atas, yang perlu dilakukan adalah mengurangi sebisa mungkin kegiatan di luar rumah dan di keramaian. Bila harus keluar rumah dan menggunakan kendaraan umum, perlu menghindari waktu ramai atau peak hours. Hindari menyentuh permukaan yang mungkin dipegang orang lain juga. Misalnya, pegangan tangga atau gagang pintu. Bila harus berpergian dengan pesawat, kereta, atau bus, cari tahu mengenai status keamanan tempat yang akan kita datangi. Hindari berdesakan dengan orang lain, gunakan masker bila diperlukan, dan jangan lupa segera mandi dan bersihkan diri setiba di tujuan. Bila perlu membeli makanan atau kebutuhan lain, sebisa mungkin gunakan layanan pesan antar.
bersihkan atau cuci barang yang dibeli sebelum disimpan, dan utamakan memesan makanan yang matang sempurna. Bila perlu berolahraga, pilihlah yang dapat dilakukan di dalam rumah atau yang dilakukan di tempat terbuka. Hindari jam-jam ramai, hindari berbagi peralatan, dan jangan lupa mandi atau bersihkan diri setelah berolahraga. Bila anak bosan belajar di rumah, sebisa mungkin beri kegiatan untuk dilakukan di dalam rumah. Bila sangat mendesak, pilih kegiatan yang bisa dilakukan di ruangan terbuka yang tidak ramai. Ajarkan Pendeta Yesi, Pendeta Maya, Pendeta Gustav, bersama semua tim Muger dan tim multimedia Polikarpus, kami mengucapkan Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selalu ku sebutkan Di dalam doaku dengan penuh penyembahan, kasih-Mu senantiasa ku dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dengan merasakan kasih yang ku rasakan darimu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang kau lakukan, membuat dunia mengerti kau menunjukkan Allah itu kasih. Ku rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang kau lakukan, membuat dunia mengerti kau menunjukkan Allah itu kasih. Allah itu kasih, kau menunjukkan Allah itu kasih. Siap-siap dipanggil ke sinode.